Swastiastu sebeton. Hari ini Titiang Inyuman Wardana bersama tim berada di proyek ya. Proyek ini adalah proyek warehouse gudang. Jadi gudang ini berskala besar. Mohon izin saya akan mereview. Ini adalah piece ya. Wajah katakanlah fasad. Nah, seperti ini di depan tentu sangat luas sekali ya masuknya ini. Innya ya. Kemudian di samping kiri kanan ada pelinggih. Itu pelinggihnya bisa review dari sini. Nah, ini pelinggih Padmo. Di sini di sebelah kanan, artinya kajok angin ya. Di tembok juga dengan konsep minimalis seperti itu. Kemudian di sebelah kiri kajokau itu tugu karang. Nah, jadi balance kanan dan kiri ya. Kajokau posisi tugu karang, sementara kajok angin Padmo. Nah, kemudian untuk halaman sangat luas sekali. Halamannya piece masuk katakanlah entry ya. Jadi karena ini adalah komersil, biar enak mobilnya, manuvernya bagus masuknya. Jadi ini sangat luas sekali, kisaran di angka 25 meter ya. Nah, sekarang untuk pasar warehouse seperti ini proses pemasangan. Ini ACP namanya ya. Jadi bapak tukangnya sedang proses konstruksi ACP. Apa itu ACP? ACP adalah apa ya? Jadi pemasangan ACP ini seperti ini rangkanya. Nanti di sini kita bisa memberi warna atau brand kita seperti itu. Jadi akan ada ciri khasnya ya, logo misalnya, brand perusahaan seperti itu. Kemudian di bawahnya biasa ini adalah nanti untuk toko seperti itu sebentar. Nah, kemudian yang ini adalah toilet ya. Di belakangnya toilet yang saya maksudkan. Kemudian di depannya pos jaga, pos satpam. Kemudian ini, oke, tempat saya berdiri ini. Nah, ini adalah gerbangnya ya. Jadi karena di dalam ini ada warehouse nanti, gudangnya. Jadi untuk di sini publik katakanlah. Di gerbang ini yang bata merah kedua-duanya ini adalah gerbang. Jadi batas nanti ada pintu. Jadi yang diizinkan masuk nanti di sana adalah staf ya, staf dari perusahaan ini. Seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi di view untuk gudangnya. Jadi tujuan ACP itu untuk menyamarkan bentuk atapnya, karena atapnya atap plana ya. Atapnya menggunakan alderon, jadi konsep atapnya adalah plana. Kalau istilah Balinya itu trojogan ya, plana seperti ini. Nah, jadi biar kelihatan cantik maka diisi ACP seperti itu. Nah, ini ACP-nya rangka ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pos jaga dulu. Nah, ini pos jaga saya review ya. Ini kan belum selesai, masih proses. Ini tentu akan nanti di finishing ya. Kemudian di sini di finishing juga. Di sini ada kaca. Ada kaca. Jadi ada lubangnya seperti locker. Jadi tamu misalnya mau masuk atau apa saja kebutuhannya bisa nanti lewat pos jaga ini. Nah, seperti itu ya. Jadi enak. Nah, sambil ngobrol dengan yang bertugas penjaga di sini, jadi komunikasi terjalin dengan baik seperti itu, tanpa batas istilahnya ya. Tapi di sini ada kacanya seperti itu. Untuk masuknya tentu di sini. Nah, bisa direview di dalamnya untuk pos jaganya ya. Bisa review. Oke. Nah, ini pos jaga. Jadi Bapak Satpam katakanlah duduk dah di sini ya. Duduk di sini. Nah, seperti itu. Tentu untuk instalasi juga sudah kita lengkapi. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini instalasi ya. Kemudian lightingnya juga sudah ya. Nanti yang saya maksudkan kaca tadi di sini kacanya. Oke. Di sini kaca nanti. Jadi Bapak Satpam nanti akan menulis di sini. Nah, seperti itu.
Ini disebut pos jaga. Di belakang pos jaga ini, ya ini tentu akan dicat nanti. Nah, biar cantik ya. Di belakang ini ada toilet. Oke, kita review toilet sekarang. Nah, ini toiletnya masuk dari sini ya. Toilet masuk dari sini. Tentu di toilet ini ada 2 kamar, cewek dan cowok. Bisa direview. Nah, oke, sebelum masuk ya, di sini akan ada wastafel nanti. Wastafel untuk bercermin, cuci tangan seperti itu. Kemudian masuk nanti. Di sini ada nanti untuk cewek, bisa untuk cowok. Oke, dari ketinggian saya berdiri ini tentu ada leveling namanya ya. Jadi naik ya 20 cm dari paping. Kemudian setelah berdiri di sini nanti untuk turun ke toiletnya itu tentu ada leveling juga turun ya, agar airnya tidak apa ya istilahnya lebam ke sini. Jadi airnya memang terfokus di sana nanti. Disalurkan nanti ke ruang apa namanya ya, sepiteng pembuangan khusus. Nah, seperti itu. Ini oke, bisa direview. Nah, itu untuk toiletnya ya. Untuk toilet di bawah juga, di bawah ada di lantai yang saya maksudkan leveling namanya ya, sama kanan kiri ya. Ini cewek dan cowok itu 2 kamar seperti itu. Nah, kemudian di sebelum toilet ini ada namanya tempat wudhu ya, khusus umat muslim katakanlah, tempat sembahyang, karena kita fasilitasnya di sini ada tempat wudhu. Tempat wudhu itu apa ya istilahnya ya, saya nggak ngerti juga. Tempat bersihkan kaki dan cuci muka. Di sini ada keran nanti. Di sini ada tempat naruh alat, misalnya topi atau peci ya, maaf ya saya nggak ngerti. Di sini cewek cowok bisa, sudah 2 ya. Oke, itu tempat wudhunya. Kemudian di sini ada namanya panel listrik. Ini 1 gardu. Nah, jadi tempatnya rapi ya. Jadi ini untuk gardunya kapasitas besar ya. Kapasitas besar panelnya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut untuk review tentang pintu gerbang. Ini gapura katakanlah ya. Ini monumental. Nah, monumental artinya besar ya. Jadi mudah diingat biar kelihatan kokoh. Itu yang saya sebutkan. Nanti di sini tempat saya berdiri tentu ada pintu nanti. Pintu akses nanti. Kalau ada mobil masuk nanti akan pintu itu dibuka oleh Bapak Satpam atau pos jaganya seperti itu ya. Nanti kalau sudah tidak digunakan dia akan ditutup karena ini adalah khusus staf seperti itu. Oke, saya lanjut review tentang tokonya sekarang. Untuk toko saya awal dari ACP ya. Dari ACP ini nanti kan pisnya pasarnya depan, kemudian ACP ini kan masuk menjadi plafon dia. Jadi seperti satu kesatuan nanti, sehingga itu tidak di finishing, tidak usah di finishing, nanti di bawah dak itu nanti akan langsung dilanjutkan dengan plafon. Nah, jadi seperti tebal nanti dari bawah, itu konsepnya ya. Oke, sekarang kita naik di tokonya. Oke, kita sudah berada di toko sekarang. Nah, ini konsepnya nanti. Ini adalah indoor. Ini akan ada kaca mati ya. Tempat saya berdiri ini kaca mati nanti. Disebut indoor, tempat makan. Kemudian untuk akses out in-nya, in out di sini nanti ada railing. Maaf ya, sliding. Seperti itu sliding. Kemudian di sini indoor. Tempat makan indoor ya. Nah, indoornya jadi tentu dilengkapi dengan AC. Kemudian di sana ada toilet, kemudian di sana ada juga wastafel seperti itu. Oke, untuk plafon finishing di atas ini ada drop ceiling ya. Bisa di zoom atau bisa disorot semua drop ceiling untuk di indoor. Nah, ini
Nanti kalau sudah dicat bagus kok kelihatannya. Nanti ada lightingnya itu menggunakan nanti ada lampu strip di drop ceiling itu. Nah, seperti ini. Next nanti kalau sudah selesai pasti kelihatan cantik ya, masih proses maklum. Oke, lanjut sekarang. Nah, di depan saya berdiri ini adalah eksternal ya, eksternal. Jadi di eksternal ini kita menggunakan plafonnya itu LED saja ya, LED artinya kelihatan sederhana. Nah, kenapa seperti itu? Ya jadi kalau konsepnya memang dia outdoor, dia harus polos-polos mungkin biar kelihatan simpel seperti itu ya. Jadi ini terbuka memang, ini memang terbuka biar akses customer yang keluar masuk itu bebas seperti itu ya, tidak tanpa batas. Next sekarang di sini tempat saya berdiri masih kosong ya. Ini akan dilengkapi nanti dengan apa ya, meja kasir seperti itu. Katakanlah di sini meja kasir atau apa, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga ada background, nanti background sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Di sini ada backgroundnya, di sini ada kasirnya nanti penyajiannya seperti itu ya. Nah di area sini eksternalnya tempat antre misalnya seperti itu ya. Tetap juga kita isi wastafel juga di sana. Oke, di sini service area sangat luas sekali. Ini ukurannya service area ini di 7 meter kali 3,5. 7 meter kali 3,5. Begini, semua menggunakan keramik. Ini keramik ya, ini keramik berbeda dengan di luar. Nah, jadi tujuannya karena ini adalah ruang service area untuk memudahkan maintenance. Jadi kalau kita gunakan cat misalnya, tentu ada noda-noda dan lain sebagainya susah dihilangkan. Jadi kalau kita menggunakan keramik seperti ini dindingnya, jadi untuk maintenance dan kebersihan itu lebih mudah. Seperti itu semeton ya. Oke, dari area service ini kita keluar sekarang. Nah ini kita keluar menuju warehouse. Nah ini warehouse-nya. Ruang produksi katakanlah. Warehouse ini adalah cold storage. Oke. Nah ini konstruksinya karena memang konstruksi ini adalah untuk rangka atap adalah lama ya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, masih cukup kuat. Cuman kita mempermak atau merenov bagian-bagian mana yang kiranya diperbaiki seperti itu. Kita berfokus kepada di bawah saja ya, seperti ini. Nah untuk lantai semeton, lantai ini tanpa keramik ya, tanpa keramik. Nah, jadi apa namanya? Ini finishingnya dengan semen saja, seperti itu ya. Oke, sangat luas sekali. Tentu di sini di tempat saya berdiri ini nanti ada cold storage. Cold storage-nya seperti apa? Nah ini. Nah ini bagian dari peralatan cold storage nanti. Jadi ini adalah cold storage ya, cold storage. Setiap ruang ini akan ada cold storage-nya 1, 2, 3, 4. 5 cold storage. Coba bayangkan ini cold storage-nya. Ini adalah custom cold storage, ini custom ya. Cool adalah dingin, storage penyimpanan. Jadi untuk menyimpan apa ya, barang-barang yang memang membutuhkan suhu yang dingin. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, ini ruangan cold storage. Saya masuk sekarang di cold storage-nya. Seperti ini cold storage-nya nanti. Nah, tentu di sini akan ada loker-loker sesuai dengan kebutuhan apa yang akan disimpan. Daging misalnya ya. Jadi di sini dingin. Nah, jadi ini profesional dalam arti memang ahli yang harus membuat ini. Tidak bisa sembarangan, harus ahli memang. Spesifik dia. Ya, untuk cold storage ini memang spesifik. Seperti itu semeton ya. Oke, cold storage ini nanti akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 di setiap blok-blok ini ya.
Jadi ini adalah kapasitas besar seperti itu sebentar semuanya. Nah, kemudian di sini ada ruang. Ruang ini 10 kali 4 meter ya. Jadi ruang ini bisa untuk menyimpan barang-barang, katakanlah gudang ya, kebutuhan untuk ruang produksi seperti itu. Ini bisa disimpan di sini. Nah, seperti itu sebentar. Oke, sekarang saya akan mereview tentang yang di halaman ini, lanjutan dari pintu gerbang tadi. Oke, saya akan turun. Nah, dari saya turun ini ada standar untuk ketinggian dari lantai yang saya tunjukkan ini. Ya, dari lantai ini itu 80 cm. Kenapa 80 cm? Karena ini adalah akomodasinya yaitu mobil truk ya, mobil truk. Katakanlah box ya, yang box itu akan mundur di sini bawa barang. Jadi pas di pantatnya box itu akan langsung turun. Jadi itu pertimbangannya kenapa tingginya harus sekian ya. Jadi mobil itu akan turun karena mobil itu nanti mobil yang seperti kontainer itu nanti box pokoknya ya, box yang truk ataupun yang besar itu. Nah, seperti itu. Itu alasnya kenapa 80 cm untuk memudahkan nanti akomodasi barang, karena barang-barang itu lumayan besar, lumayan juga banyak seperti itu, untuk memudahkan pada dasarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk atap. Nah, jadi sesuai dengan penjelasan saya tadi, karena di sini adalah aksesnya mobil besar dan tinggi ya, box katakanlah. Jadi ini membutuhkan ketinggian 4 meter. Ini tingginya 4,50 meter dari tempat saya berdiri ini. Ya, jadi leluasa nanti manuver mobil itu. Mobil itu datang dari sini, masuk dari sini, kemudian mundur, pantatnya mundur di sana, kemudian barangnya turun. Nah, efektif kan, efektif, mudah. Itu pertimbangannya kenapa atapnya harus tinggi. Itu pertimbangannya ya. Ini menggunakan tiangnya WF ya. Kemudian untuk bagian-bagian konstruksi di atas kita menggunakan galvanis. Seperti itu. Ini galvanis ya. Di atasnya galvanis. Nah, kemudian oke, next sekarang kita dari sini aja untuk view di atas. Nah, di sini ada tangga naik, lanjutan dari gudang yang di bawah tadi. Ini di dak, karena di atas itu nanti ada cold storage yang bersifat eksternal. Nah, nanti pendinginnya di sana di atas, pendinginnya di atas. Jadi terpisah. Cold storage untuk produksinya di sini, penyimpanannya, kemudian eksternalnya di atas. Sama seperti AC, itu konsepnya AC di rumah, ada AC indoor namanya, ada yang outdoornya seperti itu ya, untuk sirkulasi. Jadi karena ini adalah kapasitas besar, kita buatkan khusus tempatnya di atas. Jadi sirkulasi udara itu bagus. Memang tempatnya harus terbuka seperti itu sebentar. Nah, kemudian tangga ini tentu untuk pencapaian, untuk menuju ke sana, maintenance katakanlah, maintenance ketika ada kerusakan ataupun apa kebutuhannya nanti untuk di lantai 2. Seperti itu sebentar. Nah, jadi kalau disorot sekarang dari sini sampai ke depan, ini akan datar. Ini akan datar. Nanti tujuannya untuk memudahkan mobil, akses mobil itu, biar tidak capek mobilnya seperti itu. Masuk. Nah, seperti itu ya, manuvernya juga lumayan sudah bagus ini. Oke, sekarang lanjut ke hal-hal yang tidak terlihat seperti grass trap misalnya, atau manhole, atau safety tank. Nah, oke. Nah, di sini kan nanti ada piping. Tentu sudah tidak lengkapi, di bawahnya ini ada plumbing, pipa sudah juga jalan, sudah semuanya terkonek. Nah, untuk di sini ya, karena areanya adalah tinggi, di sini tinggi ya, di tetangga katakanlah ini adalah tinggi, kemudian di belakang adalah tinggi. Nah, seperti itu. Ketika musim hujan tentu akan ada air dalam arti kiriman ya, air kiriman rembesan dari tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi tujuannya itu agar air itu tidak meluber ke tempat kita. Di sini akan dibuatkan istilah got ya, istilah got. Nanti di got ini akan mengalir ke manhole. Nah, ini manhole.
Ini sudah kita pasangkan pipa sebelumnya. Pipa dari sini sampai ujung sana, sampai keluar ke got. Ini ada manhole. Jadi airnya yang beriak ini salah satunya ya. Tidak akan menetes di piping, tapi dia jatuh ke sini ke got, kemudian ke manhole. Dan kemudian air-air yang ada di piping ini nanti yang tidak terserap akan mengalir ke manhole. Sudah kita pasangkan plumbingnya seperti itu sebentar. Di bawah ini tidak terlihat konstruksinya atau pipanisasinya. Lanjut sekarang ke cool storage ya, ke gas trap. Nah ini di sini ada di tempat pasang tukang piping ini ya. Di bawahnya itu ada gas trap dan septic tank. Jadi gas trap itu tujuannya untuk memisahkan lemak ya. Di sini kan dominan adalah gudang ini adalah pengolahan daging, jadi tentu ada lemak ya. Jadi lemak itu akan nanti masuk ke grass trap, kemudian di grass trap akan terpisah dia. Sudah melalui metode khusus, teknik khusus, jadi terpisah dengan air. Jadi lemaknya itu akan diangkat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk septic tank ya tentu sudah terkonek semuanya, baik dari toilet maupun dari yang tempat lain, misalnya wastafel seperti itu. Langsung dia ke septic tank ya. Dan next nanti akan dialirkan ke selanjutnya ke got. Seperti itu teman-teman semua bisa yang sampaikan mereview tentang proses pengerjaan warehouse. Next nanti ketika warehouse-nya sudah jadi, saya akan kembali mereview secara menyeluruh. Yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman berencana membangun warehouse seperti ini, baik itu berskala besar maupun kecil, Tiang bisa membantu dari mendesain, mengaplikasikan juga ya. Dan bukan hanya itu, Tiang juga melayani dari konsultasi tentang pembangunan ya, baik pembangunan rumah adat Bali secara keseluruhan, kemudian rumah minimalis, modern, kolam, villa, dan sebagainya. Tiang melayani dari konsultasi, membuatkan desain, dan mengaplikasikan bangunan seperti ini. Nomor telepon di Tiang ada di bawah video ini, atau klik aja di deskripsi ya. Kalau Tiang bacakan di 081239867456. Saya ulangi, WA saya 081239867456 ya, silahkan dihubungi. Siap melayani sesuai dengan kebutuhan sementara. Ampuraya untuk segala bentuk keterbatasan Tiang, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.